Saat suara Hades jatuh, suara gemuruh yang dahsyat tiba-tiba meletus di tanah berkabut jauh di dalam tanah terlarang, diikuti oleh aura dunia bawah yang mengerikan yang menyapu, berubah menjadi gelombang kejut yang tak berujung, mengaduk ke segala arah dan menyebar ke kedalaman tanah terlarang jurang. Apa? Adegan seperti itu membuat wajah penguasa mimpi buruk dan penguasa kehancuran berubah liar. Dewa Hades, beraninya kau. Ekspresi ngeri tiba-tiba keluar dari pupil penguasa mimpi buruk dan penguasa kehancuran. Karena mereka tahu betul seperti apa tanah terlarang jurang di depan mereka. Tempat ini disebut Abyss of Eternal Silence, dan itu adalah salah satu tempat terlarang yang paling menakutkan di jurang. Tersembunyi di dalamnya adalah klan binatang gerhana, salah satu klan binatang buas terkuat di jurang, yang dapat melahap orang-orang kuat di jurang dan merupakan musuh kuat klan jurang. Selama ini, Abyss of Eternal Silence selalu menjadi tempat yang sangat ditakuti oleh orang-orang kuat tingkat Dao Lord ini, jadi mereka tidak akan terburu-buru masuk ke dalamnya. Namun kini, Dewa Hades benar-benar telah langsung meledakkan fluktuasi dahsyat di kedalaman Abyss of Eternal Silence, yang pasti akan dirasakan oleh makhluk-makhluk kuat di Abyss of Eternal Silence, yang memicu konflik antara binatang Abyss dan klan Abyss. Kapan Dewa Hades memasang jebakan itu? Ketika penguasa Dao mimpi buruk dan penguasa Dao penghancur terkejut dan marah, seperti yang diduga. Raungan. Raungan besar tiba-tiba datang dari Abyss of Eternal Silence, dan saat berikutnya, bayangan besar tiba-tiba keluar dari kedalaman Abyss of Eternal Silence. Klan Abyss sialan, berani menerobos wilayah kita, mencari kematian. Dengungan. Ini adalah binatang besar dengan tubuh seperti kabut hitam jurang yang mengalir, dan puluhan ribu bola mata merah, biru atau pucat di permukaannya. Setiap bola mata dapat berputar secara independen untuk memata-matai energi jurang dari dimensi yang berbeda. Mata utamanya terletak di tengah kepalanya, berbentuk seperti roda bintang yang runtuh, dengan rune gelap tercetak di pupilnya, seperti pejalan kaki di malam hari. Ini, monster jurang, klan mata pemakan selamanya. Itu kaisar klan mata pemakan selamanya. Tidak bagus. Master mimpi buruk dan master penghancur sama-sama terkejut saat melihat monster jurang ini. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang begitu menakutkan akan muncul begitu dia keluar. Ledakan. Kaisar klan mata pemakan selamanya tiba-tiba membuka mulutnya yang besar berisi kabut hitam jurang yang mengalir, dan mulutnya seperti celah kekosongan, yang terbelah vertikal, dan dia menggigit dunia mimpi buruk master mimpi buruk dengan ganas. Dengan sekali klik, dunia mimpi buruk master mimpi buruk, yang tersembunyi di dunia dimensi tinggi dan berisi kekuatan dimensi tinggi, terkoyak oleh gigitan klan mata pemakan selamanya, dan muncul dari dunia dimensi tinggi di tempat itu. 1000 mata menatap semua tubuh dan mereka akan kembali ke jurang, seteguk menelan semua dunia dan mereka akan binasa. Kaisar mata pemakan abadi ini memang luar biasa. Akhirnya aku bisa melihatnya hari ini, hahaha. Tawa yang hangat terdengar dari dunia mimpi buruk master mimpi buruk. Saat berikutnya, dengan desiran, Dewa Hades dan permaisuri bulan gelap berubah menjadi aliran cahaya yang tak terlihat. Memanfaatkan momen ketika Kaisar Mata Pemakan Abadi mencabik-cabik dunia mimpi buruk, mereka tiba-tiba meninggalkan dunia mimpi buruk. Dengan sekejap tubuh mereka berubah menjadi gelombang tak terlihat dan diam-diam memasuki kedalaman abis keheningan abadi. Sialan! Penguasa mimpi buruk, hentikan dia dengan cepat. Master penghancur meraung kaget dan marah. Lihat aku. Master mimpi buruk meraung, boom, dunia mimpi buruk yang tak berujung menyebar, mencoba mengejar Dewa Hades dan permaisuri bulan gelap dan menghentikan mereka. Namun, begitu napasnya bergerak,
Pupil mata Kaisar Mata Pemakan Abadi yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan cahaya gelap. Beraninya kau bertindak liar di depan Kaisar ini, klan Abis, kau terlalu berani. Ledakan. Sinar cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dunia mimpi buruk penguasa mimpi buruk. Dalam sekejap, dunia mimpi buruk itu penuh dengan lubang dan hancur, dengan retakan dan celah yang tak terhitung jumlahnya. Sialan. Penguasa mimpi buruk terkejut dan marah. Setelah Kaisar Mata Pemakan Abadi melemparkan seperti itu, Hades telah menghilang dan memasuki kedalaman Abyss of Eternal Silence. Ayo pergi. Pada saat ini, penguasa penghancur telah tiba. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan membantingnya ke bawah, menekan Kaisar Mata Pemakan Abadi. Pada saat yang sama, penguasa penghancur dan penguasa mimpi buruk hendak menerobos ke kedalaman Abyss of Eternal Silence pada saat yang sama. Selain itu, beberapa aura gemuruh muncul di atas langit. Mereka adalah penguasa Abyss lainnya, yang akan segera tiba. Klan Abyss, berani sekali kau, apa kau akan berperang dengan klan binatang erosi Abyss keheningan abadi milikku? Di dalam Abyss of Eternal Silence, Kaisar Mata Pemakan Abadi tampak dingin, dan napas dinginnya mengunci erat pada Master Dao Mimpi Buruk dan Master Dao Penghancur di depan, seperti hantu. Master Dao Mimpi Buruk dan Master Dao Penghancur tiba-tiba berhenti, wajah mereka tidak yakin. Entry ini pasti penuh dengan bahaya. Di Abyss of Eternal Silence, tidak hanya ada Kaisar Mata Pemakan Abadi. Namun sekarang Dewa Hades dan Ratu Bulan Gelap telah memasuki kedalaman Abyss of Eternal Silence, tidak ada jejak napas mereka untuk sementara waktu. Jika mereka tidak masuk tepat waktu, begitu mereka menyelinap ke kedalaman, bagaimana mereka bisa ditemukan? Kaisar Mata Pemakan Abadi, Anda juga melihatnya sebelumnya. Ada musuh klan Abyss saya yang memasuki Abyss of Eternal Silence. Apakah Anda hanya menutup mata? Teriak Master Dao Penghancur. Apa hubungan musuh klan Abyss Anda dengan kita? Kaisar Mata Pemakan Abadi mendengus. Master Dao Penghancur berteriak, terlalu malas untuk berbicara. Jika dia membiarkan Dewa Hades melarikan diri, dia tidak tahu kapan dia akan menemukannya lain kali, jadi dia segera memaksa masuk ke kedalaman Abyss of Eternal Silence. Penguasa mimpi buruk dan penguasa Abyss lainnya yang tiba paling cepat juga memaksa masuk ke Abyss of Eternal Silence. Dalam sekejap, raungan yang mencengangkan terdengar di kedalaman Abyss of Eternal Silence. Di atas langit yang tak berujung, di kedalaman ruang dimensi tinggi yang jauh, seorang pria dengan sosok yang menjulang tinggi, tubuh hitam, mengalir dengan kekuatan jurang, dan tangannya di belakang punggungnya mengarahkan pandangannya ke Abyss of Eternal Silence dan memperhatikan semuanya. Pria ini adalah penguasa Abyss dari Black Abyss. Dia datang ke kehampaan yang jauh dari Abyss of Eternal Silence, tetapi berhenti dan memaksa masuk ke Abyss of Eternal Silence. Penguasa Abyss, Dewa Hades itu punya beberapa trik. Dia benar-benar menipu penguasa kehancuran dan memasuki kedalaman Abyss of Eternal Silence tanpa cedera. Sebuah suara bergema di samping Lord of the Abyss. Lord of the Abyss, Anda sangat mengenal Abyss of Eternal Silence. Sejauh yang saya tahu, Anda pernah memasuki kedalaman Abyss of Eternal Silence dan memiliki kesempatan. Mengapa Anda tidak masuk kali ini? Suara itu terkekeh. Daois Abyss meraih dengan tangannya yang besar, merobek lapisan demi lapisan penghalang dunia, dan Daois Spirit Master muncul di kedalaman. Daois Spirit Master, Anda juga orang yang cerdas. Anda telah menyebarkan bidak catur di lautan alam semesta, jadi Anda harus memahami siapa Dewa Hades itu. Tidak hanya klan Abyss saya, tetapi juga ketika lautan alam semesta terbagi menjadi yin dan yang, berapa banyak makhluk berdimensi tinggi di lautan alam semesta yang ingin menguasai dunia bawah. Siapa yang berhasil pada akhirnya?
Dewa Hades menahan invasi lautan semesta dengan kekuatannya sendiri. Daoist Destroyer telah merencanakan begitu lama, tetapi dia belum dapat menjatuhkannya. Aku juga mengirim orang ke dunia bawah, bermaksud untuk merencanakan sesuatu, tetapi aku menemukan bahwa dunia bawah ada di mana-mana dengan tata letak Dewa Hades. Kali ini dia menerobos ke kedalaman Abyss of Eternal Silence. Apakah menurutmu begitu mudah untuk menangkapnya? Daoist Abyss mencibir, untuk orang seperti itu, kamu harus menemukan kesempatan khusus. Daoist Destroyer hanya memanfaatkan jurang dengan mengejarnya kemana-mana tanpa tujuan. Jika tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu akan kembali dengan sia-sia. Master Daoist ini tidak akan terlibat dalam hal-hal ini. Hahaha, kamu masih bijaksana. Suara dewa spiritual keluar, tapi kita tidak akan memasuki kedalaman Abyss of Eternal Silence, tetapi kita bisa makan di luar dan menunggu dan melihat apakah ada kesempatan. Dewa spiritual tertawa. Ini juga merupakan ide dari sebagian besar penguasa Abyss. Pada saat ini, di wilayah penguasa penghancur telah menyampaikan perintah kepada semua orang sebelum memasuki Abyss of Eternal Silence. Qin Chen melayang di udara, menatap Abyss of Eternal Silence di kedalaman jurang, dan pupil matanya berkedip. Sepertinya ayah mertua Dewa Hades seharusnya baik-baik saja. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di sana, menurut perubahan keberuntungan dan takdir, tidak ada perubahan khusus. Jika Dewa Hades benar-benar terjebak, itu tidak akan menjadi situasi saat ini. Paman Qin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Monian Li mendongak dan melihat ke kejauhan, dan dapat merasakan bahwa napas yang kuat sedang naik. Apa yang harus kita lakukan? Mata Qin Chen berkedip dan dia langsung tersenyum. Sebelumnya, seseorang berkeliaran liar di wilayah Lord Midao. Sebagai orang kuat di wilayah Lord Midao, kita tentu harus berbagi kekhawatiran Lord Midao dan menangkap para penjahat. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen melesat ke langit dan berkata dengan tegas, semuanya, jaga setiap area, dan jangan biarkan penjahat yang berkeliaran di wilayah Tuan Pulau melarikan diri. Ikuti aku untuk mencari. Suara Qin Chen bergemuruh dan tiba-tiba bergema di seluruh dunia.